بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداهم إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, a'zani wa a'azakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita masih bisa merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kita masih diberikan umur yang panjang sampai bertemu dengan bulan Muharram yang mulia ini pada tahun 1435 Hijriah. Maka nikmat yang seperti ini tentunya kita wajib untuk bersyukur. Bersyukur dengan cara mempergunakan nikmat Allah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa umur yang panjang sampai bertemu dengan bulan Muharram, maka kita gunakan kesempatan bulan Muharram ini untuk memperbanyak amalan ibadah. Karena sungguh bulan Muharram ini, sebagaimana telah kita sampaikan di kajian-kajian yang terdahulu, bulan Muharram adalah merupakan salah satu bulan dari bulan yang Allah muliakan. Karena di sana ada 4 bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-36, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi dalam kitabnya, Allah sudah tentukan jumlahnya 12. Yani Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Allah katakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia. Dikenal dengan Ashhurul Hurum. Al-Imam Al-Allamah Al-Mufassir Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya beliau menjelaskan 4 bulan ini adalah bulan Rajab yang pertama. Ini Rajab bersendirian. Kemudian 3 secara berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sekarang kita alhamdulillah masih berada di salah satu bulan mulia, yaitu bulan Muharram. Maka tentunya kita gunakan kesempatan bulan Muharram ini dengan sebaik-baiknya. Kalau bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, maka kita kaum muslimin juga memiliki kewajiban untuk memuliakan bulan tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan, dengan cara apa kita memuliakan? Apakah dengan mengadakan perayaan-perayaan tertentu berkaitan dengan bulan mulia ini, ataukah dengan cara yang lain? Maka tentunya di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan kepada kita, yakni bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita untuk memuliakan bulan Muharram. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mencontohkan kepada kita ketika bulan Muharram untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah, untuk memperbanyak salat-salat sunnah, memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak majalisul ilm, dan terlebih khusus lagi memperbanyak ibadah puasa. Karena puasa di bulan Muharram ini adalah puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim rahimahullahu taala, Rasul bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail." Rasul bersabda, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa Syahrullahil Muharram, puasa di bulan Muharram. Dan salat yang paling afdal adalah setelah salat wajib adalah salat yakni qiyamul lail, salat di malam hari, salat tahajud, salat witir ataukah yang semisal dengannya. Maka di hadis yang mulia ini Rasul memberikan petunjuk kepada kita amalan yang hendaknya kita perbanyak di bulan Muharram, yakni memperbanyak puasa dan memperbanyak qiyamul lail. Karena amalan ini tentunya akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah dibandingkan dengan di bulan yang lain, dibandingkan dengan di hari yang lain. Terlebih khusus lagi saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada ikhwah seluruhnya. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita, yakni puasa yang Rasul contohkan kepada kita, bahkan Rasul perintahkan kepada kita kaum muslimin untuk laksanakan, yakni puasa tanggal 10 bulan Muharram. Insyaallah besok kita masuki tanggal 10 bulan Muharram. Ini puasa ini dikenal dengan puasa Ashura, puasa tanggal 10 Muharram. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang muttafaqun alaih, sepakatnya Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala, Abdullah bin Abbas menuturkan kepada kita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yaum Ashura wa amara bisiyamihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura dan beliau perintahkan agar supaya kita kaum muslimin berpuasa hari tersebut. Ini perintah Rasul. Jadi hari Ashura adalah hari yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk berpuasa. Oleh karena itu bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan wajib. Cuman ulama yang lain berpendapat sunnah saja. Cuman sunnah ini menunjukkan kepada kita sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasul, sunnah yang sangat ditekankan dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ini puasa pada hari yakni Ashura, tanggal 10 bulan Muharram. Dan bahkan di hadis yang lain, dalam lafaz yang lain dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasul bersabda, "La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'." Rasul bersabda, jikalau seandainya aku masih diberikan umur yang panjang sampai tahun depan, ya, ketika itu memang Rasul belum, ketika Rasul perintahkan puasa tadi, ya pada tanggal 10 Ashura, Rasul belum berpuasa tanggal 9-nya. Kemudian ada sahabat yang sedikit menyampaikan apa yang mereka tahu berkaitan dengan agama Yahudi. Orang Yahudi ternyata juga memuliakan hari Ashura ini, tanggal 10 Muharram mereka muliakan. Mereka juga berpuasa pada hari 10 Ashura, yakni 10 Muharram. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ingin menyelisihi Yahudi, ingin menyelisihi ahlul kitab Yahudi, sehingga Rasul menyatakan, "La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'." Jikalau seandainya aku masih diberikan umur sampai tahun depan, niscaya sungguh aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Yakni hari Tasu'a. Maka dua hari ini hari yang disyariatkan untuk berpuasa. Hari Tasu'a tanggal 9 Muharram dan hari Ashura tanggal 10 Muharram. Adapun keutamaan dari puasa Ashura disebutkan di hadis yang lain, dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Imam Muslim. Abu Qatadah beliau menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami Ashura. An siyami yaumi Ashura. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Ashura, keutamaan puasa Ashura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Ashura itu yukaffirus sanatal madiyah, akan bisa menghapuskan kesalahan selama setahun yang telah berlalu. Ini keutamaan puasa Ashura, tanggal 10 Muharram, akan bisa menghapuskan kesalahan setahun yang telah berlalu. Maka kesempatan yang mulia ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus kesalahan-kesalahan kita, maka kita semangat untuk melakukan puasa insyaallah besok tanggal 10 Muharram. Ini dikenal dengan puasa Ashura. Selain ini merupakan perintahnya Rasul, di sisi lain pula amalan ini benar-benar akan bisa menghapuskan kesalahan kita yang kita lakukan selama setahun yang telah berlalu. Nah, ikhwan fillah azza wa jalla, ini sedikit muqaddimah dari yakni sebelum kita melanjutkan kajian kita dan membahas kitab Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan. Karena ini momen yang sangat tepat, yakni sebagai bentuk peringatan kepada diri saya pribadi dan kepada ikhwah seluruhnya, ya bahwasanya ternyata di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni memerintahkan kita untuk melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram, yakni hari Ashura. Maka tentunya
kita orang-orang yang mengaku sebagai umatnya tidak sepantasnya kita meninggalkan apa yang telah Rasul perintahkan. Ikhwan fillah azza wa jalla, kita lanjutkan pembahasan kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan sekarang kita masuk di pembahasan yang baru, yakni babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Di halaman yang ke-51 dari kitab tersebut. Muallif rahimahullahu taala yakni Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitab At-Tauhid, beliau membawakan sebuah pembahasan babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab yakni berdakwah kepada persaksian, ya, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yakni berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada syahadatut tauhid, yakni persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang pembahasan kita kali ini tentang pentingnya kita berdakwah, pentingnya kita mengajak orang lain untuk bertauhid, mengesahkan Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ini adalah agamaku, ini adalah dakwahku. Bagaimana jalannya Rasul? Ad'u ila Allah, aku mendakwahkan, aku menyeru kepada Allah, yakni berdakwah kepada dakwah tauhid, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, ya, di atas ilmu tentang benarnya tauhid tersebut. Anak aku, wa man ittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikuti aku. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku seluruhnya itu mendakwahkan kepada tauhid di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ini dalil yang muallif rahimahullahu taala bawakan dalam kitab Tauhid, yang di sini sangatlah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam dan juga kepada orang-orang yang mengaku mengikuti Rasul agar supaya berdakwah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan yang kitabnya di sini. Yang pertama beliau membawakan munasabatul babi li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini, pembahasan ini dengan kitab tauhid. Anna al-musannif rahimahullahu taala lamma dzakara fil abwab sabiqati at-tauhid wa fadlahu wa ma yujibu al-khafa min dhiddihi, ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. Beliau mengatakan bahwasanya musannif, pengarang kitab Tauhid rahimahullahu taala, ketika beliau menyebutkan dalam bab-bab yang sudah berlalu tentang masalah tauhid, tentang masalah keutamaan tauhid, dan apa yang harus ditakuti, yakni berupa lawannya tauhid. Wa ma yujibu al-khawfa min dhiddihi, yakni apa yang wajib untuk ditakuti, yakni lawannya tauhid, yakni syirik. Maka di sini muallif menyebutkan, dzakara fi hadzal bab, dalam bab ini beliau menyebutkan annahu la yanbaghi liman 'arafa dzalika, bahwasanya tidaklah seyogianya, tidaklah sepantasnya bagi orang yang mengetahui hal itu, orang yang mengetahui tauhid, mengetahui keutamaan tauhid, mengetahui bahaya syirik, tidak pantas bagi mereka ayyak tasra ala nafsihi, untuk meremehkan terhadap dirinya ataukah mencukupkan untuk dirinya saja. Ya. Tidak pantas seperti ini. Seorang tahu keutamaan tauhid, tahu bahaya syirik, kemudian dia cukupkan untuk yang penting saya tahu. Tidak cukup seperti ini. Bal yajibu alaihi ayyadwa ila Allah taala. Bahkan wajib atasnya untuk menyeru kepada Allah, menyampaikan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan hikmah, mengajak manusia agar supaya mereka mengikuti agama Allah bil hikmah, dengan hikmah.
wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat yang baik, kama huwa sabilul mursalin wa atba'in, sebagaimana hal itu merupakan jalannya para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini jelas sangat sesuai dengan pembahasan kita kali ini. Kitabut Tauhid dengan pembahasan kita kali ini, yakni menyeru kepada syahadah alla ilaha illallah. Ad-du'a, yakni babud du'a ila syahadati, yakni ad-du'a di sini maksudnya adalah ai da'watun nas, mendakwai manusia, mengajak manusia. Ya, bukan doa bermakna meminta, bukan, tapi mengajak. Ya. Yakni da'watun nas, mendakwai manusia, mengajak manusia. Yakni kepada apa kita berdakwah? Yakni ila syahadati alla ilaha illallah. Kita mengajak, berdakwah kepada syahadah, persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yani ai ila tauhidillahi wal iman bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu mimma huwa madlulu hadhihi syahadah. Maksudnya adalah berdakwah kepada tauhid Allah. Berdakwah kepada mentauhidkan Allah dan juga beriman kepada Allah dan dengan apa yang para rasulnya bawa. Dan dengan apa yang para rasulnya itu datang dengannya. Yang para rasul bawa, yakni dakwah yang rasul bawa. Mimma huwa madlulu hadhihi syahadah, dari apa yang ditunjukkan dari persaksian ini. Nah, yakni persaksian asyhadu an la ilaha illallah, maka seluruhnya itu didakwahkan. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan qul hadhihi. Di sini qul al-khitabu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Khitab di sini, arah pembicaraan di sini memang asalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini qul katakanlah, yakni maksudnya katakanlah wahai Muhammad. Ini khitab di sini kepada yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, asalnya seperti itu. Tapi tentunya bukan khusus Rasul yang berdakwah saja. Tapi wa man ittaba'ani, orang yang mengikuti aku, maksudnya orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepada nabinya. Nah, hadhihi ay ad-da'watu allati ad'u ilaiha wa tariqatu allati ana 'alaiha. Yani maksudnya dakwah yang aku menyuruh kepadanya serta jalan yang aku berada di atasnya adalah sabili. Jadi tariqati, jalanku, wa da'wati, dan dakwahku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, aku mengajak kepada Allah. Yani ila tauhidillahi, la ila hadzim min hududidz dunya. Yani aku menyeru kepada tauhid, mentauhidkan Allah, bukan kepada hadzim min hududidz dunya. Yani bukan kepada untuk mendapatkan bagian dari bagian-bagian dunia. Wala ila ri'asatin, dan juga bukan kepada kedudukan, bukan menyuruh kepada kedudukan, berdakwah bukan ingin mendapatkan kedudukan, bukan. Wala ila hizbiyatin, dan juga berdakwah bukan ingin mengajak kepada kelompok-kelompok tertentu, tidak. Tapi mengajaknya kepada mentauhidkan Allah. Nah, ala basiratin, di antara syarat dakwah, ya, yakni tadi selain yakni ilallah, untuk Allah, maka syarat yang lainnya adalah ala basirah, di atas basirah. Apa itu basirah? Yakni ala ilmin, di atas ilmu. Ya. Bidzalika wa burhanin, ilmu akan hal itu, akan dakwah yang dia sampaikan itu harus dia memiliki ilmunya. Dan juga burhan, yakni bukti-bukti dari akli, burhanin aqliyin wa syar'i, bukti dari akal, dari syariat. Dan basir adalah al-ma'rifah. Wal basiratu al-ma'rifatu allati yumayyizu biha bainal haqq wal batil. Dan basirah itu adalah mengetahui, ya. Basirah itu adalah al-ma'rifah, yakni basirah itu adalah pengetahuan. Basirah adalah al-ma'rifah, yakni pengetahuan. Yang mana dengan pengetahuan itu, ya biha, yakni bil ma'rifah, dengan pengetahuan itu yumayyizu bainal haqq wal batil. Dengan pengetahuan itu akan bisa membedakan di antara yang hak dengan yang batil. Inilah yang dinamakan dengan basirah. Yakni ma'rifah, pengetahuan yang dengan pengetahuan itu akan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa man ittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikuti aku. Maksudnya amana bi wa saddaqani, orang yang beriman kepadaku dan membenarkan aku. Cuma di sini muallif menjelaskan yahtamilu annahu 'athafun 'ala dhamir al-marfu' fi ad'u. Di sini ada ihtimal, ada kemungkinan bahwasanya 'athaf, penggandengan dengan waw di sini wa man ittaba'ani, ini 'athafnya ini digandengkan kepada dhamir yang ada, dhamir marfu yang ada pada ad'u, aku menyeru. Fayakul mana, maka kalau diatofkan kepada dhamir marfu yang ada dalam ad'u, maka maknanya adalah ana ad'u ila Allahi ala basiratin.
Wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ila Allah 'ala basiratin. Ini artinya seperti ini kalau diatofkannya kepada dhamir marfu yang ada dalam kalimat ad'u. Artinya adalah aku menyeru kepada Allah di atas basirah. Dan juga orang yang mengikuti aku, demikian pula dia juga menyeru kepada Allah di atas basirah. Ini artinya seperti ini kalau diatofkan, digandengkan kepada dhamir marfu yang ada dalam kalimat ad'u. Ini kemungkinan yang pertama. Ada juga ihtimal yang kedua, kemungkinan yang kedua, wa yahtamilu ay yakuna 'atafan 'ala adh-dhamiril munfasil ana. Bisa jadi di sana ini diatofkannya, digandengkannya kepada dhamir munfasil dalam kata ana wa man ittaba'ani, di sini ana. Maka fayakun maka maknanya menjadi ana wa atba'i 'ala basiratin. Aku dan orang yang mengikutiku berada di atas basirah. Aku dan orang yang mengikutiku itu bersama mengikutiku itu di atas basirah. Maksudnya seperti itu. Kalau tadi kan aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Demikian pula orang yang berdakwah, demikian pula orang yang mengikuti aku juga mereka berdakwah kepada Allah di atas basirah. Kan seperti itu yang pertama. Kalau maknanya di sini, aku dan para pengikutku berada di atas basirah. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau diatofkannya kepada dhamir marfu dalam kata ad'u, artinya tadi aku menyeru kepada Allah di atas basirah. Demikian pula orang yang mengikuti juga seperti itu. Mengikuti, ini menyeru kepada Allah di atas basirah. Tapi kalau diatofkannya kepada ana, di sini dalam ana, dhamir munfasil ana, maka maknanya menjadi aku dan para pengikutku di atas basirah. Wa tahqiq dan kepastiannya, annal 'atfa yatadammanu al-ma'nayaini. Maka ataf di situ terkandung padanya dua makna sekaligus. Fa'atba'uhu hum ahlul basirah. Maka pengikutnya Rasul, hum ahlul basirah. Maka mereka itu ahlul basirah. Orang yang punya basir, orang yang punya ilmu, orang yang punya makrifah. Ya. Adba'una ila Allah. Mereka juga orang yang menyeru kepada Allah. Orang yang berdakwah kepada Allah. Jadi, ini makna ini bisa diarahkan dua-duanya. Baik yang diatofkan kepada dhamir marfu dalam kata ad'u, atau yang diatofkan kepada dhamir munfasil dalam kata ana. Ana wa man ittaba'ani. Seperti itu. Jadi ini makna dari kata ana wa man ittaba'ani. Kemudian wa subhanallah. Apa yang dimaksud dengan subhanallah? Maksudnya di sini adalah unazzihullaha wa uqaddisuhu an ayyakuna lahu syarikun fi mulkihi aw ma'budun bihaqqin siwahu. Yani aku mensucikan Allah. Unazzihullaha. Aku mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala wa uqaddisu bi makna, artinya sama. Yani aku mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. An ayyakuna lahu syarik, yani dari sekutu. Aku mensucikan Allah dari sekutu. Dari keberadaan sekutu. Disucikan Allah itu disucikan, dibersihkan dari seluruh sekutu-sekutu yang ada. Ya. Baik itu sekutu fi mulkihi atau fi milkihi dalam pemilikannya, dalam kerajaannya Allah. Au ma'budun bihaqqin siwahu, ataukah sekutu dalam hal sesembahan yang hak selain dia. Disucikan seluruhnya, ditiadakan seluruhnya. Subhanallahi. Maha suci Allah maksudnya maha suci dari sekutu-sekutu. Baik itu sekutu di dalam kekuasaan, sekutu di dalam hal persembahan, ya, maka dihilangkan seluruhnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kata per kata dari ayat tersebut. Sekarang kita lihat makna global. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini, dari ayat surat Yusuf ayat yang ke-108 ini. Beliau menyatakan, ya'murullahu rasulahu ayyakhbiran nasa an tariqatihi wa sunnatihi. Annaha ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhanin. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilayhi ala ilmin wa yaqinin wa burhanin. Wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihuna Allah 'anil syariki lahu fi mulkihi wa 'anil syariki lahu fi ibadatihi wa yatabarra'u mimman asyraka bihi wa in kana aqraba qaribin. Mana global dari ayat ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam ayakhbiran nasa an tariqatihi, agar supaya Rasul menghabarkan kepada manusia tentang jalannya, tentang tariqahnya, jalannya dan juga sunnahnya. Apa itu jalannya, sunnahnya Rasul? Yani annaha ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah. Bahwasanya jalannya Rasul adalah berdakwah, menyeru kepada syahadah, persaksian tiada sembahan yang berhak disembah
kecuali Allah. Ala ilmin wa yaqin wa burhan, di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas bukti-bukti. Yang jelas. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaihi. Dan semua orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menyeru kepada apa yang beliau seru. Mereka mengajak kepada apa yang beliau ajak. Ini mengajak kepada tauhid tadi. Ala ilmin, di atas ilmu, wa yaqinin, dan juga keyakinan, wa burhan, dan di atas bukti-bukti. Wa annahu, dan bahwasanya beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pengikutnya, wa atba'uhu yunazzihun Allah. Mereka itu seluruhnya mensucikan Allah anis syarik, dari sekutu-sekutu baginya. Baik itu sekutu dalam hal kerajaannya maupun sekutu dalam hal peribadatan kepadanya. Wa yatabarra'u mimman asyraka bihi, dan mereka itu berlepas diri dari orang yang berbuat sekutu dengan Allah. Wa in kana aqraba qaribin, meskipun itu mereka itu kerabat yang paling dekat. Ini makna global dari ayat surat Yusuf ayat yang ke-18. Sekarang kita lihat lagi bagaimana munasabatul ayah lil bab. Kesesuaian ayat ini dengan bab pembahasan masalah dakwah kepada syahadah an la ilaha illallah. Nah, beliau menyatakan annallaha dzakara fiha tariqatar rasuli wa atba'ihi. Hiya da'watu ila syahadati an la ilaha illallah ala ilmin bima yad'u ilaih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat tersebut tentang tariqahnya Rasul. Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Jalannya mereka itu adalah ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah. Jalannya mereka itu adalah berdakwah, mengajak, menyeru kepada persaksian bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ala ilmi, di atas ilmu. Di atas ilmu dari apa yang mereka seru. Maka fafiha wujubud da'wati ila syahadati an la ilaha illallah alladhi huwa mawdu'ul bab. Maka dalam ayat tersebut terdapat dalil tentang wajibnya berdakwah kepada persaksian tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang mana ini merupakan judul dari bab ini. Maka ini sangat sesuai antara bab ini dengan ayat yang beliau bawakan. Nah, kita lanjutkan di ma istafadu minal ayah. Faedah yang diambil dari ayat ini. Dari ayat surat Yusuf ayat yang ke-18. 108 ya, ayat yang ke-108. Faedah yang pertama, yakni anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallah hiya tariqatur rasuli wa atba'ihi. Ini faedah yang pertama. Bahwasanya berdakwah, mengajak manusia kepada syahadah an la ilaha illallah, persaksian tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, hiya tariqatur rasuli wa atba'ihi. Dakwah itu adalah metode jalannya para rasul dan juga para pengikutnya. Jadi kalau kita mengaku mengikuti Rasul, maka kita berdakwah sebagaimana apa yang Rasul dakwahkan. Rasul mengajak kepada syahadah an la ilaha illallah, maka kita sebagai orang yang mengaku mengikuti beliau juga berdakwah mengajak kepada syahadah ini. Persaksian yang mulia ini, persaksian tentang masalah tauhid. Kemudian yang kedua, annahu yajibu 'ala ad-da'iyati ay yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi 'aliman bima yanha anhu. Faedah yang kedua, bahwasanya wajib bagi seorang dai, wajib bagi seorang yang mengajak kepada tauhid, hendaklah dia itu aliman bima yad'u ilaihi, mengetahui apa yang dia seru. Ya. Mengetahui apa yang dia ajak, apa yang dia seru, tahu. Aliman bima yanha anhu, dan juga mengetahui dengan apa yang dilarang darinya. Ya. Maka ini syarat, apakah kewajiban bagi seorang dai harus berilmu. Ya. Berilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Yang dia sampaikan betul-betul dia yakin bahwasanya ini adalah al-haq, ini adalah kebenaran. Jangan kalau ditanya tidak tahu ini benar atau salah, tapi kemudian disampaikan. Makanya tentunya seperti ini berbahaya. Kalau memang yang disampaikan itu benar, ya masih mending dia selamat. Tapi kalau yang disampaikan itu salah, tentunya dia sudah sesat, menyesatkan orang lagi. Kan bahaya seperti ini. Dosanya berlipat. Dosa yang dia pikul sendiri, dosa orang yang mengikutinya dipikul juga oleh orang yang mengajak tadi. Ya, kan dosanya berlipat. Semakin banyak pengikutnya, semakin berlipat juga dosanya. Kalau memang yang diajarkan, yang didakwahkan itu adalah kesesatan. Ya, maka seorang dai ini wajib berilmu dengan apa yang dia dakwahkan. Tahu kalau yang dia dakwahkan itu benar-benar hak. Dan juga dia mengetahui sesuatu yang dilarang dari apa yang diajak tersebut. Ini faedah yang kedua dari ayat tersebut. Asalnya yang ketiga, yakni at-tanbihu
al-ikhlas fi ad-da'wati bi alla yakuna lid-da'iyati maqsudun siwa wajhillahi la yaqsadu bidzalika tahsila malin aw ri'asatin aw madhin minan nasi aw da'watin ila hizbin aw madhhabin. Faedah yang ketiga, di ayat ini terdapat pada tanbih, yakni peringatan. Peringatan untuk ikhlas di dalam berdakwah. Allah menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u," ya, aku berdakwah ilallah, hanyalah untuk Allah, kan, kepada Allah. Ini harus ikhlas, di sini harus ada ikhlas. Di sini terdapat tanbih peringatan untuk ikhlas di dalam berdakwah. Bi alla yakuna lid-da'iyati maqsudun siwa wajhillah, yakni bahwasanya tidak boleh seorang dai itu memiliki maksud selain wajah Allah. Tidak boleh seorang dai itu memiliki tujuan selain wajah Allah, selain mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memiliki maksud dengan dakwahnya itu untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan pujian dari manusia, ataukah berdakwah kepada kelompok tertentu, golongan tertentu, atau madhab tertentu. Tapi dakwahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang ketiga dari ayat tersebut. Ini pentingnya ikhlas di dalam berdakwah. Betul-betul mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang keempat, yakni annal basirata fariidatun. Ya. Li'anna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun. Ya. Wa la yatahaqqaqu atba'uhu illa bil basirati wa hiya al-'ilm wal yaqin. Bahwasanya basirah adalah merupakan kewajiban. Annal basirata fariidatun. Bahwasanya basirah ini adalah merupakan kewajiban. Lianna atba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun, karena pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia wajib memiliki basirah, wajib memiliki ilmu, wajib memiliki keyakinan. Wala yatahaqqaqu atba'uhu illa bil basirah, dan tidak benar kalau dia mengaku sebagai pengikutnya Rasul kecuali dia itu memiliki basirah, yakni memiliki al-ilmu wal yaqin, memiliki ilmu dan keyakinan. Maka ilmu dan keyakinan itu suatu hal yang wajib bagi mereka orang yang mengaku sebagai pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kelima, husnul tauhid li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Dalam ayat yang mulia ini terdapat kaidah yang lain, yakni tentang bagusnya tauhid. Keutamaan tauhid, bagusnya tauhid, karena tauhid itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, di ayat ini juga terdapat faedah yang lain, yang keenam, qabhus syirki li'annahu musabbatun lillahi ta'ala. Dalam ayat ini juga terdapat kaidah tentang jeleknya kesyirikan. Ya. Karena dalam kesyirikan tersebut terdapat celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan syirik berarti dia telah mencela Allah. Orang yang berdoa kepada selain Allah maka dia telah mencela Allah. Ya. Orang yang menyekutukan Allah maka dia telah mencela Allah. Maka ini jelas syirik itu suatu yang sangat jelek. Karena dengan syiriknya itu dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Menganggap Allah itu punya kekurangan. Allah itu maha sempurna dalam segala sesuatu. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir dalam ayat ini, yakni wujubu ibti'adil muslim. Wujubu ibti'adil muslim 'alal musyrikin. La yasiru minhum fi syai'in. Fala yakfi annahu la yusyriku. Wajibnya seorang muslim menjauhkan diri dari orang-orang musyrik. Wujubu ibti'adil muslim 'alal musyrikin. Wajibnya seorang muslim menjauhkan diri dari orang-orang musyrik. Ya. La yasiru minhum fi syai'in. Sedikit pun jangan menjadi seperti mereka. Tidak boleh seorang muslim itu menjadi seperti mereka, bersama mereka, orang-orang musyrik. Fala yakfi annahu la yusyrik. Maka tidak cukup kalau seorang muslim mengaku muslim, kemudian dia tidak cukup hanyalah yakni tidak melakukan syirik, tidak cukup. Tapi selain dia tidak melakukan syirik, maka dia juga harus menjauhkan diri dari pelaku kesyirikan. Ya. Karena kalau dia melihat pelaku kesyirikan dan dia diamkan, dia ikut berdosa. Ya, karena tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka seorang muslim wajib untuk menjauhkan dari orang-orang musyrik. Ya. Tidak cukup hanyalah dia meninggalkan syirikan, tapi selain meninggalkan syirikan juga dia harus
yakni mengajak manusia untuk kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ini beberapa faedah dari ayat yang kita baca tadi, surat Yunus ayat yang ke surat Yusuf ayat yang ke-108. Kita lanjutkan di dalil yang kedua dari al-hadits dalam bab ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid. Beliau membawakan dalil yang kedua dari al-hadits. Beliau menyatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qaman min ahli al-kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum. Di sini boleh dua harakat ya. Boleh falyakun awwala ma tad'uuhum atau falyakun awwalu. Nah, kalau awwala ya, kalau awwala dengan memfathahkan ya, falyakun awwala di sini ini juga boleh, atau falyakun awwalu ini juga boleh. Nah, karena di sana ada i'rabnya masing-masing. Ya. Kalau seorang menyatakan falyakun awwala, maka di sini sebagai yakni khabar kana, khabar kun ya, yang kemudian isimnya itu yang apa namanya? Sebagai khabar kun yang dimuqaddamkan. Ya, khabar kana dimuqaddamkan. Ya, maka falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha. Kalau falyakun awwala maka syahadatu. Tapi kalau falyakun awwalu maka syahadata. Seperti itu ya. Jadi harokatnya boleh dirubah seperti ini. Tapi artinya sama, maknanya sama. Boleh falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Boleh falyakun awwalu. Kalau awal berarti tadi nanti syahadata. Seperti itu ya. Kalau di awalnya falyakun awwala maka akhirnya ila syahad, yakni ilaihi syahadatu. Jadi kalau falyakun awwalu ilaihi syahadata. Seperti itu. Nah, Rasul menyatakan innaka ta'ti qaman min ahli kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullaha. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Akhrajahu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman sebagai seorang dai, sebagai seorang hakim, sebagai seorang muallim, qala lahu, maka Rasul mengatakan kepada Mu'adz, menyampaikan pesan terakhir kepada Mu'adz sebelum Mu'adz pergi ke Yaman untuk berdakwah. Ya. Rasul menyatakan innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau itu akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani. Jadi ahli kitab itu diarahkan ke Yahudi maupun Nasrani karena mereka punya kitab. Ya, maka mereka dikatakan dengan ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani. Sesungguhnya engkau akan datang kepada kaum dari kalangan ahli kitab dan juga ahli kitab ini Yahudi maupun Nasrani. Maka Rasul katakan, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata." Kalau falyakun awwalu berarti syahadata. Maka jadikanlah, yakni pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka itu adalah syahadatu alla ilaha illallah. Ini persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa fi riwayat dalam riwayat yang lainnya, ini riwayat ya Bukhari. Nah, di sana dikatakan, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi," yakni ila ayyuhidullah. Maka jadikanlah pertama kali yang engkau dakwahkan adalah untuk mentauhidkan Allah. Nah, ini dakwah yang pertama, kewajiban seorang dai pertama dakwah kepada tauhid. Sebelum mengajak salat, sebelum mengajak puasa, sebelum mengajak zakat, sebelum mengajak syariat yang lain, maka dakwahkan dulu masalah tauhid. Rasul mengutamakan yang utama. Kepada Mu'adz memerintahkan agar supaya berdakwah kepada tauhid terlebih dahulu sebelum dakwah kepada yang lain. Maka falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah pertama kali dakwah yang engkau serukan kepada mereka adalah syahadah an la ilaha illallah. Ini kewajiban pertama bagi seorang dai, mengajak kepada tauhid. Nah, ataukah mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau mereka tauhid ini sudah melaksanakan, maka Rasul katakan, "Fa inhum ata'uka lidzalik."
Maka kalau mereka itu sudah mentaati engkau dalam hal itu, jadi sudah mau bertauhid, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Setelah mereka mentaati engkau dalam hal itu, ini dalam tauhid, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu sehari sebelum. Ya, setelah tauhid baru dakwah yang kedua ini mengajak kepada salat. Tidak mengajak salat dulu tidak, tapi mengajak tauhid. Ya, karena sebagian kelompok dakwah ada yang mereka mengajak-ajak salat dulu. Padahal tidak perhatikan masalah tauhidnya. Ayo salat ke masjid, tapi akidahnya tidak dibenarkan. Ini yang seperti ini tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Tapi pertama kali yang didakwahkan adalah Rasul katakan, "Fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat an la ilaha illallah. Setelah itu baru salat yang 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Dan kalau mereka itu mentaati engkau dalam hal itu, sudah mau salat, tauhid sudah, salat sudah, baru ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah itu mewajibkan kepada mereka sedekah, yakni zakat maksudnya, yang diambil dari orang kayanya mereka dan dikembalikan kepada orang fakirnya mereka. Nah, kemudian fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaati engkau dalam hal itu, sudah mau zakat, keluarkan zakat, maka Rasul memperingatkan. Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, dan berhati-hatilah engkau dari harta-harta mulia yang mereka miliki. Qara'ina amwalihim, yakni harta-harta mereka yang mulia yang mereka miliki. Maksudnya jangan mengambil zakat, sebagai contoh misalkan zakat peternakan. Jangan diambil binatang yang paling bagus. Ya, karena itu termasuk di antara bentuk kezaliman. Tapi binatang yang sedang-sedang. Misalkan orang itu punya kambing, yakni nisabnya itu 40 ekor ya. 40 ekor, dia ambil kambing yang paling besar sebagai zakat. Ini tentunya keliru seperti ini. Tapi yang pertengahan tidak terlalu besar juga terlalu kecil, tapi yang sedang-sedang saja. Ini misalkan contoh zakat. Jadi jangan diambil yang paling bagusnya, tapi ambil yang pertengahan. Maka Rasul peringatkan seperti itu, kalau mereka sudah mau mengeluarkan zakat, maka hati-hatilah dari harta mulia yang mereka miliki, harta yang paling bagus yang mereka miliki. Karena itu termasuk kezaliman. Maka Rasul katakan, wattaqi da'atal mazlum. Takutlah engkau dengan doanya orang yang dizalimi. Karena kalau mengambil hartanya mereka yang bagus untuk sebagai zakat, maka ini termasuk kezaliman. Maka Rasul katakan, takutlah engkau dengan doa-doa orang yang dizalimi. Fa'innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada penghalang, tidak ada tabir yang akan menutupi di antara dia dan Allah, di antara doanya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mendengarnya, Allah akan mengabulkan doanya mereka, orang-orang yang dizalimi. Ini akhrajahu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala. Ini dalil yang kedua dalam bab ini yang menunjukkan tentang pentingnya berdakwah kepada tauhid menjadi prioritas utama seorang dai. Sebelum dakwah kepada yang lainnya, sebelum dakwah mengajak salat, yakni mengajak zakat, mengajak syariat yang lainnya, terlebih dahulu dakwahkan kepada akidah, yakni tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintahnya Rasul kepada Mu'ad ketika Mu'ad menjadi seorang juru dakwah ke Yaman. Perintahnya adalah fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah pertama kali apa yang engkau serukan kepada mereka adalah syahadat an la ilaha illallah. Maka inilah kewajiban seorang dai. Yang pertama adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah. Hadis yang mulia ini ada 2 sahabat yang terlibat di dalamnya. Yakni seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dan juga Mu'ad bin Jabal. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mendengar Rasul ketika memerintahkan Mu'ad untuk berdakwah. Mu'ad yang diperintahkan oleh Rasul untuk berdakwah ke Yaman menjadi seorang dai, menjadi seorang hakim, menjadi seorang yakni muallim, pengajar. Di sini ada 2 sahabat yang mulia. Yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua adalah Mu'ad bin Jabal. Kita tahu bagaimana keutamaan 2 sahabat yang mulia ini. Abdullah bin Abbas dari sisi nasab tidak kita ragukan. Beliau adalah sepupunya Rasul. Ini anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib adalah pamannya Rasul. Saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan kakeknya Rasul. Jadi pamannya Rasul Abbas. Jadi dari sisi nasab jelas Abdullah bin Abbas adalah orang yang memiliki kemuliaan. Sebagaimana Rasul memiliki kemuliaan nasab yang paling bagus di antara nasab orang-orang Quraisy. Nasab yang paling bagus. Dari sisi nasab jelas seperti itu ya. Dari sisi kedekatan dengan Rasul jelas. Beliau senantiasa mengiringi Rasul kemana saja, yakni Abdullah bin Abbas. Kemana saja Rasulullah SAW berada, Abdullah bin Abbas senantiasa mengiringnya.
Ketika Rasul mau wudu, Abdullah bin Abbas ambilkan air wudu. Seterusnya seperti itu mengiringi terus. Sampai digambarkan oleh para ahli sejarah bahwasanya Abdullah bin Abbas sebagaimana bayangan yang mengiringi bendanya. Bayangan tahu? Tidak pernah terputus dari bendanya. Di mana saja Rasul pergi, Abdullah bin Abbas senantiasa mengiringinya. Gambarnya seperti bayangan. Terus mengiringnya kemana saja. Sampai sholat malam pun Abdullah bin Abbas ikut di sampingnya. Ya. Dulu ketika pernah Abdullah bin Abbas, semangatnya beliau. Ketika Abdullah bin Abbas tidur di rumahnya, yakni bibinya. Bibinya ini adalah salah seorang istrinya Rasul. Istrinya Rasulullah SAW berdiri sholat malam. Maka Abdullah bin Abbas bangun juga, itu masih kecil. Abdullah bin Abbas masih kecil. Karena Abdullah bin Abbas ini lahir itu 3 tahun sebelum hijrah. Berarti ketika Rasulullah meninggal berarti baru berumur berapa? 13 berarti ya. Rasul kan meninggal sekitar 10 Hijriah ya. Jadi ketika Rasulullah meninggal baru berumur ya 13 tahun. Berarti ketika mengiringi Rasul berarti masih kecil ya, masih kecil. Masih kecil, masih belum balik. Balik laki-laki kan 15 tahun ya rata-ratanya. Tapi meskipun Rasulullah meninggal beliau berumur 13 tahun, tapi beliau sudah bisa meriwayatkan sekitar 1660 hadis yang muttafaqun alaih. Ini Abdullah bin Abbas. Ketika itu padahal baru berumur. Rasulullah meninggal, Abdullah bin Abbas berumur sekitar 13 tahun. Tapi sudah bisa meriwayatkan 1660 hadis yang muttafaqun alaih. Seperti itu Bukhari Muslim. Ini keutamaan Abdullah bin Abbas. Ya. Dan beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Jadi umurnya beliau adalah 81 tahun beliau hidup. Dengan hidup yang barokah. Hidup yang membawa ilmu untuk seluruh kaum muslimin. Sehingga beliau dikatakan sebagai hibrul ummah. Yani tintanya umat Islam. Karena beliau sangat banyak sekali menulis hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Sampai tadi disebutkan oleh ahli hadis bahwasanya hadis yang Abdullah bin Abbas bawakan itu sekitar 1660 hadis yang sepakati oleh Bukhari Muslim. Ini kemudian Abdullah bin Abbas. Nah, dan Abdullah bin Abbas ini punya sejarah yang gemilang. Yani sebab ilmunya Abdullah bin Abbas sehingga menyebabkan 20.000 orang Khawarij bertaubat dari pemahaman Khawarijnya. Jadi ketika itu dahulu ada orang-orang Khawarij, jadi orang yang keluar dari barisannya Ali. Ini yang memberontak kepada Ali ini sekitar jumlahnya itu sekitar 24.000. 24 orang. Yani mereka itu seluruhnya pergi ke daerah yang namanya Haruro. Haruro ini berkumpulnya orang-orang Khawarij. Ini pada masa pemerintahannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Abdullah bin Abbas yakni meminta izin kepada Ali untuk menemui mereka. Ya. Asalnya Ali itu berat, nanti kamu dibunuh sama mereka. Tapi Abdullah bin Abbas mudah-mudahan tidak. Mereka tahu semuanya saya siapa. Saya sepupunya Rasul. Tentunya mereka akan tidak semudah itu. Beliau datang ke orang-orang Khawarij untuk mendakwahi mereka. Apa yang menyebabkan mereka itu sesat? Ke jalan seperti itu. Sehingga mereka memberontak kepada pemerintahnya Ali. Maka datanglah Abdullah bin Abbas ke daerah Harura untuk berdakwah kepada mereka. Maka ketika Abdullah bin Abbas datang, sebagian mereka ada yang tidak menyambutnya, sebagian mereka ada yang menyambutnya sebagai ahlul bait, sebagai keluarganya Rasul. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya kepada mereka apa yang menyebabkan mereka itu keluar dari barisannya Ali. Maka mereka menyebutkan 3 alasan. Yang semua alasan ini dibantah habis oleh Abdullah bin Abbas sehingga 20.000 orang bertaubat, tinggal 4.000 yang masih menyimpang. Banyak ya jumlahnya. 20.000 orang bertaubat di pemahaman Khawarij gara-gara siapa? Abdullah bin Abbas, yang dibantah Abdullah bin Abbas kepada syubhatnya mereka. Orang Khawarij punya 3 syubhat ketika mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, alasan mereka itu bahwasanya Ali ini menurut mereka itu menetapkan manusia sebagai hakim dalam agama Allah. Karena ketika itu kan ketika perang perang Siffin ya, antara Ali dengan Muawiyah. Yang sebenarnya ketika itu Ali sudah mau menang, cuman kelompoknya Muawiyah meminta damai. Sehingga ketika itu Ali mengutus seorang sahabat untuk perundingan damai. Ali mengutus sahabat, Muawiyah juga mengutus seorang sahabat untuk mengadakan perundingan damai. Ali menyerahkan hukum ini kepada sahabat tersebut. Sehingga orang Khawarij ini tidak benar ini, hukum diserahkan kepada manusia. Tidak benar, harusnya hukum itu hanya milik Allah. Tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah, kan mereka dalilnya seperti itu orang Khawarij. Mereka menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah ya fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang turunkan maka mereka orang kafir. Jadi mereka mengkafirkan Ali karena beralasan tidak berhukum dengan hukum Allah tapi hukumnya manusia. Ini alasan yang pertama mereka.
Ya, Abdullah bin Abbas bantah dengan ayat di surat Al-Maidah ayat yang ke-95. Berkaitan dengan hukum yang Allah tentukan bagi mereka orang yang haji dan melakukan pelanggaran. Abdullah bin Abbas membacakan ayat yang ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithla ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawu 'adlin minkum. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Maka barang siapa yang membunuh binatang buruan di antara kalian dengan sengaja, maka balasannya dia harus menyembelih suatu binatang yang semisal dengan binatang buruan itu, yang ditetapkan oleh seorang hakim di antara orang yang adil di antara kalian. Ditetapkan oleh manusia. Jadi seorang hakim yang adil. Maksudnya yang memperkirakan ini, kalau kamu membunuh kelinci, berarti kamu dendanya ini menyembelih seekor kambing. Karena semisal dengan kelinci adalah seekor kambing. Kalau kamu membunuh yakni binatang yang lainnya, katakan burung onta, maka sembelihannya menyembelih onta. Ini ditetapkan oleh manusia. Zawa adil minkum, yakni orang yang adil di antara kalian. Ini Allah menyerahkan hukum berkaitan dengan darahnya. Darah apa? Darah binatang ternak diserahkan kepada manusia. Ini saja, ternak saja Allah menyerahkan bahkan kepada manusia supaya menentukan hukum bagaimana pantasnya. Maka tentunya berkaitan dengan darah kaum muslimin enggak mengapa kalau diserahkan kepada manusia. Lebih utama untuk menjaga darah kaum muslimin daripada darah binatang ternak saja. Sementara darah binatang ternak saja ditebus dengan hukum yang ditetapkan oleh manusia tadi. Maka darah kaum muslimin tentunya lebih utama lagi. Maka bantahan pertama ini jelas mereka kalah. Kemudian alasan mereka yang kedua, orang-orang Khawarij. Ya, ini bahwasanya ya Ali memerangi Muawiyah dan juga Aisyah dalam perang Jamal ya. Ya, perang Jamal ini terjadi antara kubunya Ali dengan kubunya Aisyah. Ya, perang saudara, sama-sama muslim. Tapi Ali memerangi mereka Muawiyah serta Aisyah tapi tidak mau mengambil rampasan dan tidak mau mengambil tawanan. Ya. Ini alasan mereka, ini alasan yang lebih lemah daripada alasan yang pertama. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan kepada mereka, tahukah kamu kalau Aisyah itu adalah Ummul Mukminin? Kalau kalian tidak mengakui Aisyah Ummul Mukminin, kalian berarti kafir. Tidak mengakui akan istrinya Nabi. Kalau kalian mau menjadikan yakni Ummul Mukminin sebagai tawanan, berarti kalian juga kafir. Karena menjadikan ibunya sendiri sebagai tawanan dan diperlakukan sebagai budak yang lainnya. Maka mereka pun terbantah dengan alasan seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga alasan yang juga ini alasan tidak kuat juga. Kenapa mereka memberontak? yakni mereka alasan ketika terjadinya konflik antara Ali dengan Muawiyah ini pada perang Siffin. Mereka itu beralasan kalau Ali itu telah menanggalkan gelar Amirul Mukminin. Karena ketika membuat perjanjian damai antara kubunya Muawiyah dengan kubunya Ali, kubunya Muawiyah tidak mau kalau menyatakan Ali itu adalah Amirul Mukminin. Kalau Amirul Mukminin, kenapa kita memerangi kalian? Jadi tidak mau. Mereka kubunya Muawiyah tidak mau kalau Ali itu dikatakan sebagai Amirul Mukminin. Tapi yang mau dikatakan adalah Muawiyah sebagai Amirul Mukminin. Ya, seperti ini. Kemudian Abdullah bin Abbas pun jawab. Ya, bukan Ali yang melakukan seperti itu. Tapi Rasulullah juga sebelumnya sudah melakukan seperti itu. Dahulu ketika perjanjian Hudaybiyah antara orang kafir Quraisy dengan Rasulullah SAW, ketika Rasul menuliskan sebuah perjanjian Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad utusan Allah. Maka orang kafir menolak. Kalau kami mengakui kamu utusan Allah, kenapa kami memerangi kamu? Kan seperti itu. Serta itu kemudian Rasul menyatakan, ya, kalau begitu hapus nama utusan Allah cuman dari Muhammad bin Abdullah. Meskipun Allah tahu bahwasanya aku adalah utusan Allah. Jadi seperti ini pernah dilakukan oleh Rasul. Ya. Rasul saja mau menghapuskan gelarnya sebagai utusan Allah, apalagi Ali. Maka Ali pun ketika dipaksa untuk menanggalkan gelar Amirul Mukminin, beliau pun menerima sebagai bentuk dalam rangka untuk menabaikan kaum muslimin. Maka ini seluruh alasan ini terbantah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sehingga 20.000 dari kalangan orang Khawarij bertaubat dan tinggal 4.000 saja yang masih tetap berada di atas pendiriannya mereka, tetap memberontak kepada pemerintahnya Ali. Ini salah satu jasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena demikianlah ilmunya Abdullah bin Abbas, sehingga beliau itu seorang sahabat yang sangat terkenal dengan ilmunya, ilmu fiqihnya terkenal, ilmu tafsirnya terkenal. Tidak ada seorang pun yang menandingi Abdullah bin Abbas dalam ilmu tafsir. Sampai-sampai dahulu ketika kita mundur lagi ya, ke Umar bin Khattab.
Kalau tadi kan khalifah yang keempat, sekarang Umar bin Khattab juga. Ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, berarti Abdullah bin Abbas umurnya sekitar berapa? Belum sampai 20 ya. Kan Rasulullah meninggal, Abdullah bin Abbas umur 13 tahun. Abu Bakar cuma sekitar berapa tahun menduduki sebagai khalifah? Sekitar 2 tahun. Jadi Umar bin Khattab berarti menjadi khalifah ketika Abdullah bin Abbas berumur 15. Ini sudah menjadi penasihatnya. Penasihat Amr bin Abdullah bin Abbas. Menjadi salah seorang penasihatnya Umar bin Khattab karena dalamnya ilmunya, luasnya ilmunya. Sampai-sampai sahabat yang lain ada yang protes kepada Amir bin Umar bin Khattab ketika itu, kenapa anak yang masih muda belia diangkat sebagai nasihat? Baru 15 tahun sudah diangkat menjadi nasihat. Belum sampai 20. Baru balik kemarin. Orang bilang bahwa anak baru kemarin sore. Ya kalau bahasa kita sekarang seperti itu. Maka kemudian ketika Amr bin Umar bin Khattab mendengar ucapannya mereka, panggil seluruh sahabat yang tidak setuju dengan pengangkatan Abdullah bin Abbas sebagai nasihat, sebagai penasihat. Kemudian sama Umar bin Khattab adu ilmu tafsir. Beliau menyebutkan ayat, apa pendapat kamu tentang ayat ini? Apa pendapat kamu tentang ayat ini? Apa pendapat kamu tentang ayat ini? Seluruhnya ternyata semuanya itu kalah dengan Abdullah bin Abbas. Tentang ilmu tafsirnya seluruhnya kalah. Sehingga mereka pun seluruhnya mengakui. Sehingga tidak ada lagi yang protes kalau Abdullah bin Abbas diangkat menjadi penasihatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini beberapa keutamaan Abdullah bin Abbas, dan tentunya kalau kita bahas ini sangat banyak sekali keutamaan Abdullah bin Abbas, dan di sini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas seorang sahabat yang sangat masyhur, sangat terkenal dengan ilmunya, yang tentunya hadisnya beliau juga hadis yang ini tentunya hadis yang kita akui. Tentunya beliau membawakan sebuah hadis yang mulia di sini. Nah, ini sahabat yang pertama terlibat dalam hadis ini, dalam dalil ini, yang Abdullah bin Abbas. Kemudian yang kedua di sini Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal juga seorang sahabat yang tidak kalah. Maksudnya seorang sahabat yang tidak kalah keutamaannya. Beliau punya rekomendasi dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau ahlu jannah. Mendapatkan jaminan surga meskipun ketika itu beliau itu masih hidup. Ketika beliau bersama Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersama Mu'adz bin Jabal pernah di satu gunung. Di gunung ya. Gunung, saya lupa gunung apa, cuman gunung itu bergetar. Ada gempa. Maka Rasulullah menginjakkan kakinya. Ya, supaya diam kamu wahai gunung. Tahukah kamu di sini ada ahli surga? Mu'adz bin Jabal. Di sini rekomendasi dari Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal adalah ahlul jannah. Di antara keutamaan lain dari Mu'adz bin Jabal, beliau adalah salah seorang sahabat yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang untuk mengambil Al-Quran dari beliau. Ilmu Al-Quran dari Mu'adz bin Jabal. Rasul menyatakan, khudhu Al-Qur'ana minal arba'ah. Ambil Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, kemudian Mu'adz bin Jabal, yang ketiga Salim maula Abi Hudzaifah, kemudian yang keempat adalah Ubay ibn Ka'ab. Ini 4 sahabat yang Rasulullah SAW memberikan rekomendasi supaya kita mengambil Al-Quran dari mereka. Sahabat yang lain mengambil Al-Quran dari mereka. Maka ini keutamaan dari Mu'adz bin Jabal, yang tentunya ini juga merupakan keutamaan yang sangat besar dari sahabat yang mulia ini. Sehingga pantaslah Rasul utus Mu'adz bin Jabal menjadi da'i. Ketika Rasul masih hidup, sudah diutus untuk menjadi da'i, menjadi seorang hakim, menjadi seorang qadhi, menjadi seorang muallim, menuju ke negeri Yaman yang di sana itu banyak orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Ya, karena ketika itu Abdullah bin Abbas masih terlalu muda. Kan belum 10 tahun berarti ya. Ya. Ketika itu Mu'adz sudah dewasa, sudah tua, maka yang diutus adalah Mu'adz bin Jabal untuk menuju ke Yaman untuk berdakwah kepada mereka. Ini mendakwahkan yang pertama kepada tauhid, yang kedua kepada salat, yang lima waktu, yang ketiga kepada zakat, dan seterusnya dari syariat Islam yang ada. Ini sedikit tentang biografi dari 2 sahabat yang mulia yang terlibat di dalam hadis yang mulia ini. Insyaallah untuk penjelasan dari hadis ini dan juga faedahnya kita itu bertanya insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.